Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Devi Arisanto, NIM 220070131, mahasiswa Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Analisis laporan keuangan PT Adiro Mineral Indonesia. 1. Rasio likuiditas. Rasio lancar. Rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar. Pada tahun 2021, aset lancar sebesar 316,529,859 dibagi hutang lancar 92,427,670 sama dengan 3,425 atau 3,4%. Tahun 2022, aset lancar 336,751,981 dibagi hutang lancar senilai 94,572,684 sama dengan 3,6%. Pertumbuhan rasio lancar. Untuk mengetahui pertumbuhan rasio lancar tahun 2022 dikurangi 2021 dibagi 2022 sama dengan 3,6 adalah rasio lancar pada tahun 2022 dikurangi 3,4, yaitu rasio pada tahun 2021, kemudian dibagi 3,6 atau perolehan dari rasio lancar pada tahun 2022 sama dengan 0,1 dibagi 3,6, yaitu 0,04%. Kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek pada tahun 2022 lebih baik, yaitu 3,6% daripada tahun 2021 yang hanya 3,4%. Maka hal ini menunjukkan perusahaan memiliki banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar hutang, sehingga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan. Rasio sangat lancar. Dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Pada tahun 2021, aset lancar perusahaan 316,529,859 dikurangi persediaan, yaitu 33,120,686 dibagi hutang lancar, yaitu 92,427,670. Memperoleh hasil yaitu 3,066 atau 3,07%. Pada tahun 2022, aset lancar 336,751,981 dikurangi persediaan, yaitu 46,155,358 dibagi hutang lancar senilai 94,427,670, memperoleh hasil 3,0742 atau dibulatkan menjadi 3,07%. Rasio sangat lancar meningkat tipis pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kas yang dapat digunakan untuk membayar hutang lancar. Cash ratio, yaitu kas lancar dibagi hutang lancar. Pada tahun 2021, kas sebesar 180,828,189 dibagi hutang lancar sebesar 92,427,670
472,670 dengan hasil 1,84 atau 1,9%. Pada tahun 2022, kas sebesar 173,980,550 dibagi hutang lancar 94,527,684 yaitu 1,84 atau 1,8%. Perusahaan mengalami cash ratio pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya evaluasi dan strategi untuk meningkatkan kas supaya perusahaan bisa membayar kas. Ini maksudnya perusahaan mengalami penurunan cash ratio. 2. Rasio leverage. Debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Pada tahun 2021, total utang perusahaan sebesar 760,258,521 dibagi total aset sebesar 965,702,525 sama dengan 0,8%. Pada tahun 2022, total utang 690,120,188 dibagi total aset sebesar 979,807,145 sama dengan 0,7%. Pendanaan perusahaan melalui utang mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui utang semakin kecil. Debt to equity ratio. Total utang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2021, total utang sebesar 760,258,521 dibagi 205,444,023 sama dengan 3,7%. Pada tahun 2022, total utang 690,120,188 dibagi total ekuitas 289,776,057 sama dengan 2,4%. Dari perhitungan ini, pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan 2021. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih sedikit menggunakan utang daripada total ekuitas. Interest coverage ratio, EBIT dibagi total biaya bunga. Tahun 2021, EBIT sebesar 14,833,976 dibagi total biaya bunga sebesar 3,437,233 sama dengan 4,3%. Pada tahun 2022, EBIT 126,274,100 dibagi total biaya bunga sebesar 4,658,751 sebesar 27,1%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan rasio dengan perolehan rasio 27,1%.
Ketika rasionya semakin tinggi, maka semakin besar perusahaan dalam membayar bunga pinjaman atas segala hutang yang dimiliki perusahaan. Long term debt to equity ratio, utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Tahun 2021, utang jangka panjang sebesar 667,830,842 dibagi total ekuitas sebesar 205,444,013 menghasilkan 3,2%. Pada tahun 2022, utang jangka panjang sebesar 595,592,504 dibagi total ekuitas sebesar 289,776,957 sama dengan 2,05%. Perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perusahaan kurang mampu dalam mengelola hutang jangka panjang dan modal miliknya. 3. Rasio profitabilitas. Gross profit margin, laba kotor dibagi penjualan. Tahun 2021, laba kotor sebesar 14,833,976 dibagi penjualan sebesar 63,079,946, yaitu menghasilkan 0,24%. 2. Pada tahun 2022, laba kotor sebesar 119,814,780 dibagi 182,146,662 sama dengan 0,7%. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba meningkat dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba. Net profit margin, laba bersih dibagi penjualan. Tahun 2021, laba bersih sebesar 904,256 dibagi penjualan sebesar 63,078,946 sama dengan 0,1%. Pada tahun 2022, laba bersih sebesar 84,334,488, penjualan 182,146,662 sama dengan 0,5%. Perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Memperlihatkan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang berasal dari total penjualan yang besar. Return of sales, EBIT dibagi penjualan. 2021, EBIT sebesar 14,833,976 dibagi penjualan 63,078,946 dan perolehan 0,2%. Tahun 2022, EBIT sebesar 126,274,100 dibagi penjualan 182,146,662 sama dengan 0,7%. Laba yang dihasilkan perusahaan sebelum bunga pajak di tahun 2022 mengalami penurunan. Return of asset, laba bersih
setelah pajak dibagi total aset. 2021 laba bersih setelah pajak sebesar 9,004,256 dibagi total aset sebesar 965,702,525 sama dengan 0,01%. Tahun 2022 laba bersih setelah pajak sebesar 84,334,488 dibagi total aset 979,897,145 sama dengan 0,09%. Manajemen perusahaan pada tahun 2022 lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dibanding 2021. Artinya return of asset pada tahun 2022 ini meningkat. Return of equity. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Pada tahun 2021, laba bersih setelah pajak sebesar 9,004,256 dibagi total ekuitas sebesar 968,702,525 sama dengan 0,009%. Tahun 2022 laba bersih setelah pajak sebesar 84,334,488 dibagi total ekuitas sebesar 289,776,957 menghasilkan 0,33%. Nilai rasio pada tahun 2022 meningkat, membuktikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan total ekuitas yang relatif besar. Perputaran piutang. Rumusnya penjualan dibagi persediaan. Tahun 2021 penjualan sebesar 63,079,946 dibagi persediaan sebesar 33,48,264 sama dengan 1,9%. Pada tahun 2022 penjualan sebesar 182,146,662 dibagi persediaan sebesar 5,853,036 sama dengan 31%. Nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dan pelanggan mengalami peningkatan sebesar 21,1%. Tahun 2002 sebesar 31% dan di tahun 2021 hanya sebesar 1,9%. Untuk perhitungan hari di tahun 2021 mencapai 193 hari dan 2022 mencapai 11 hari. Perputaran utang. Rumusnya bahan pokok penjualan dibagi utang usaha. Pada tahun 2021 bahan pokok penjualan senilai 6,63,079,946 dibagi utang usaha senilai 22,093,976 sama dengan 3,1%. Pada tahun 2022 bahan pokok penjualan senilai 63,304,883 dibagi utang usaha senilai 22,920,976 sama dengan 2,7%. Nilai rasio ini mengindikasikan perusahaan kurang efisien jika semakin turun nilainya. Pada tahun 2021 sebesar 31% dan 2022 hanya 2,7%. Semakin tinggi semakin baik perusahaan dalam membayar usaha dan sebaliknya. Ini dari tahun 2021 ke 2022 menurun, menunjukkan perusahaan kurang baik
dalam membayar hutang usaha. Perputaran modal kerja. Rumus bahan pokok penjualan dibagi utang usaha. Tahun 2021, 63,079,946 dibagi 22,093,976 sama dengan 3,1%. Tahun 2022 sebesar 63,304,883 dibagi utang usaha sebesar 22,920,976 sama dengan 2,7%. Perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola modal kerja. Perputaran aset. Rumusnya penjualan dibagi aset tetap. Pada tahun 2021, penjualan memperoleh nilai sebesar 63,799,946 dibagi aset tetap 414,429,989 sama dengan 0,2%. Pada tahun 2022, penjualan sebesar 182,146,662 dibagi aset tetap senilai 409,527,740 sama dengan 0,4%. Perusahaan mengalami kenaikan rasio pada tahun 2022, menunjukkan penjualan semakin efektif dan efisien. Perputaran total aset. Penjualan dibagi total aset. 2021, penjualan sebesar 63,079,946 dibagi total aset sebesar 965,702,525 sama dengan 0,07%. Tahun 2022, penjualan sebesar 182,146,662 dibagi total aset sebesar 965,792,525 sama dengan 0,2%. Perusahaan mengalami kenaikan rasio pada tahun 2022, menunjukkan bahwa perusahaan baik dalam mengelola seluruh asetnya. Pasar 5. Rasio pasar. Earning per saham. Laba bersih setelah pajak dibagi jumlah saham yang beredar. Tahun 2021, laba bersih setelah pajak sebesar 8,912,456 dibagi jumlah saham yang beredar senilai 31,985,952 sama dengan 0,2786. Pada tahun 2022, jumlah laba bersih setelah pajak sebesar 83,567,484 dibagi jumlah saham yang beredar sebesar 31,958,952 sama dengan 2,6093. Laba perusahaan meningkat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan. 2021 menghasilkan Rp738,630.000. Pada tahun 2022 menghasilkan Rp2,609,300. Price earning ratio. Harga pasar per lembar pasar dibagi laba per lembar saham. Tahun 2021, harga pasar per lembar saham sebesar 2,2
250 dibagi 0,27 sama dengan 8%. Pada tahun 2022 senilai 3,850 dibagi 2 sama dengan 1%. Harga saham pada tahun 2022 menurun dengan hasil di tahun 2021 sebesar 8,333,333 dan pada tahun 2022 menjadi 1,925,00 rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.